Berdirilah dua nabi, ya, Nabi Musa dan Nabi Harun, mengangkatkan kedua tangannya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, wa yaqulani al-baqiya 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 ilahana, sisakan ya Allah. Itu kata Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu kalau dibunuh semua, waduh, habis loh. Itu ya. Makanya sisakan ya Allah, sisakan ya Allah, gitunya Mas. Fa'auhallahu ilaihima, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, inni qad ghafartu liman qutila wa tubtu ala man baqiya. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya orang-orang yang dibunuh dan juga mengampuni atau menerima tobat orang-orang yang jadi sisanya. Jadi enggak semuanya mati. Berapa yang dibunuh? Wa kanal qatla sab'ina alfan. Yang dibunuh itu adalah 70.000. Bayangin Pak, 70.000. Bagaimana bergelimpangannya. Pantas Nabi Musa dan Nabi Harun mengangkat tangannya, ya Allah, selamatkan ya Allah, sisakan ya Allah kaum kami ya Allah. Ya Allah. Coba kalau enggak Allah sisakan, habis. Kagak ada lagi orang-orang Yahudi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulihi Muhammadinil amin. Syaraha bihi sudur wa ammana bihil qulub minal khawf illa man ghadabahu azza wa jalla wa lawwara bihi basairus salihin wal arifin wa ja'alahu hidayatan lil alamin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ala yaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadith. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya, para asatidz asatidz, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah, iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini
bisa berkumpul kembali tempat yang mulia ini, memenuhi kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam bagi makrun dan bi ta'lim semoga tercurah limpah kepada Faduqa alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkahnya surah Al-Fatihah, apabila ada di antara kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Yang lagi kesulitan, kesusahan, kesukaran, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan keluar yang terbaik. Juga yang memiliki hajat, niat, maksud-maksud yang baik, mudah-mudahan diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita mudah-mudahan jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadzina ala kulli niyatin salih barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan kembali kajian kita surat Al-Baqarah, ya masih surat Al-Baqarah ayat 53, masih 53 ya. Surat Al-Baqarah ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi
biddikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar sama-sama makharijul hurufnya. Wa idh atayna wa idh waw makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya yaitu syafataini, perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah. Wawi ubau wawi ubau wawi ubau wawi ubau. Itu wau. Id awasnya hamzah letaknya, tempat keluarnya itu yaitu di aqsal halqi itu ya. Aqsal halqi itu di tenggorokan bagian yang paling dalam, paling jauh itu ya. I uba i uba i uba i uba. Itu hamzah. Idza ta, kalau da ini ajana di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Za zi zubad za zi zubad za zi zubad za zi zubad. Awas itu za ya, bukan ja, bukan jajiju. Ija karena dialek-dialek bahasa kadang suka kalah kita ketika menggunakan bunyi huruf. Jadi bukan ja tapi da. Jadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, gigi seri atas, da gitu ya. Wa id, dan jangan ketika disukun, awas, kalau za ini yang ada titiknya itu enggak memantul, awas, jangan disamakan dengan dal, awas ya, jangan disamakan dengan dal, beda.
Nah, kalau dalma ujung lidah nanti bertemu dengan apa? Pangkal gigi seri pangkalnya, bukan gigi seri pangkalnya. Da, da itu pangkalnya, bukan giginya, ya, bukan gigi serinya, tapi pangkal gigi seri atas. Dan kalau dal yang enggak ada titiknya, kalau ketika sukun maki mantul, ya, atau diwakofkan di ujung ayat, biasanya diwakof, ya. Qul huwallahu ahad. Ahad, awas ya, bukan ahad atau ahad, awas. Nah, kalau ini wa'id jangan mantul, jangan wa'id. Waduh, wa'id itu keluarga ale, ya, jangan mantul. Wa'id, id, awas ya. Nah, wa'id, udah tadi hamzah, ta. Bunyi ta letaknya di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, ya. Ta ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Tatitubat, 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 tatitubat. Awas, jangan malu-malu, bunyiin suaranya, ya. Karena sudah saking lamanya kita nggak pernah belajar, itu ya, harus benar-benar diulang-ulang. Awas, ini harus diulang-ulang terus, diulang-ulang supaya nanti bunyinya benar, ya. Kalau kita harus terus menerus, tuh beda dengan belajar anak-anak, ya, betul gak? Nanti keluar dari sini saja pasti lupa. Gitu ya, diulang-ulang. Tapi jangan takut, insya Allah ada YouTube-nya. Nanti tonton di YouTube-nya. Kita punya YouTube sendiri, kita harus bangga. Sok putar lagi YouTube-nya sama-sama. Ya, nah itu tak, dan ada decisnya. Ta gitu, bukan ta, tapi ta. An'amta, bukan an'amta, ta. Siapa yang ngajarin tuh ta gitu. Ya. Susah Ustadz, iya susah. Kita juga sama belajar dulu susah, udah dipelototin ustadznya gitu. Kalau guru mahraj biasanya pada galak-galak, tuh ya. Tapi kalau guru-guru mahraj sekarang baik-baik gitu. Salah juga mulutnya senyum gitu. Beda dengan guru dulu pakai apa? Oh, gitu. Salah gebot. Tapi kita nggak pernah pundung, ya. Pundung itu apa? Nggak pernah pundungan kita mah gitu. Kalau dulu belajar, kalau anak sekarang dipelototin saja, pulang nih, nangis pulang, nggak mau ngaji lagi. Bingung ngajarin anak sekarang. Kalau anak dulu mau udah dipelototin gitu, ya, udah diludahin Pak gitu. Gitu, udah diludahin loh. Udah digebot. Ya Allah, pulang ngaji pada biru-biru ini teh. Gitu. Pas kita laporan ke orang tua tambahin. Ya, betul ya. Kalau sekarang dilaporin. Kalau anak sekarang dilaporin, bingung. Guru sekarang bingung banget gitu. Ya Allah, ngajarin anak gimana gitu. Udah susah belajarnya, belet lagi gitu ya. Gak bisa-bisa. Kitanya harus senyum lagi gitu. Waduh, makanya guru sekarang banyak yang darah tinggi gitu. Masih muda darah tinggi gitu. Gak lancar darahnya gitu. Udah terusin.
Nah, gitu ya. Sok, jangan asa-asa gitu. Suaranya keluarin. Gitu ya. Suaranya dikeluarin. Tantitubat. Nah, yang semangat. Tantitubat. 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 Biar gak ngantuk gitu. Ya, kita pulang malam, aduh kurang-kurangnya malam lewat tadi. Insyaallah. Aduh, alhamdulillah berkat kudrah iradah Allah kita bisa ngaji bareng. Dah terusin tadi tak ya. Awas, itu madlin, iya sukun sebelumnya ada salah satu huruf yang berharokat fathah. Awas, itu ke i ya, bukan e. Wa atai, bukan taena. Itu ya Allah mahdina fiman hadait. Kalau dulu hadait, ya betul ya, itu ke hadait. Kalau ditanya kenapa jadi kiroat sabah, wih, tahu kiroat sabah? Kiroat sabah apa? Gak tahu. Ya, hadait, harus ya. Kalau wau nanti wau karena hurufnya cuma dua ya. Iya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, dan wau sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Au gitu ya, bukan au kasoi bini ya. Susah lagi dibenerin itu. Au bukan au os ya. Au Qau. Nanti di bawah ada ya. Wa itu wal musalli. Qau bukan kau li kaumihi. Ini banyak yang salah nih bacanya. Bukan li kaumihi tapi li qau. Apa? Qau di qubak. Qaqi qubak. Qaqi qubak. Qaqi qubak. Itu qafos ya, itu ini sokau itu likaumihi bikaumi qaum itu ya. Naum bukan naum. As-salatu khairum minan naum. Ayo di nahaun laki-laki dulu kampung. Haun gitu ya. Haun deh. Saking geus lemong aki-aki, yang ada aki-aki lagi. Enggak ada remajanya gitu. Insyaallah nih, awas ya. Jadi qaum, qaf itu awas ya, bukan ka, tapi qaum. Wa id ataina nun itu makhrajnya bergeser sedikit dari makhraj lam. Makhraj lam mana? Di ujung lidah. Ini banyak sekali huruf lidah itu, banyak sekali Pak. Lidah itu menandakan harus benar-benar kita menjaga lidah. Lidah itu banyak sekali jalannya gitu. Jalan buat nipu, ngebohong ya, nyakitin orang, itu si lidah itu. Lidah tidak bertulang itu sakitnya, nyakitin orang sampai mati itu. Gara-gara apa? Lidah. Makanya di sini udah itu paling banyak hurufnya. Nah, lam itu di ujung lidah dengan apa? Dengan langit-langit yang ada di bawahnya. Nanti si nun ma itu bergeser sedikit dari makhraj lam, masih di ujung lidah. Awas. Dengan langit-langit yang ada di bawah, awas ya, bukan di atas. Langit-langitnya di bawah, ujung lidah nanti ditekan ke bawah, ke langit-langit yang ada di bawah. Nanu ban
laninuban laninuban. Nah itu ban dengan bane, bane gitu ya. Karena saya dulu pernah gitu, ada orang mahasiswa gitu ya, pas bulan puasa gitu, pengen bener ngajinya, ternyata itu semua huruf yang disukun mantul. Alhamdulillah itu alhamdulillah, gitu itu susah Bu. Tapi alhamdulillah sebulan sembuh penyakit alenya itu. Itu ya, masya Allah. Susah itu dibenerinnya, susah Pak. Ya melotot gitu itu. Itu ya. Alhamdu gitu. Wasnya nun ban. Nah, nanti mim dan nun nanti ketika disukun atau di akhir ya, di wakaf. Nah, itu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu panjang. Lengkum yang paling sering dibaca surat Al-Fatihah. An'amta itu ya, an'amta, an'amta jangan cepat. Jangan cepat ya. An'amta itu bukan amta, apalagi amta anak kecil itu mah dulu gitu. Amta an'amta, awas bedain mahrur hamzah dan ain, awas tuh ya Allah, penting ya, apalagi suratul Fatihah. Sok ya nyari guru makharij ya, kita belajar Pak, karena wajib ya itu wajib Pak. Kalau kita ada waktu luang, guru banyak, dan kita masih salah juga bacaannya, dosa kita. Awas ya ketika sholat. Kenapa? Karena suratul Fatihah termasuk rukun. Awas ya, termasuk rukun. Dan syaratnya, syarat sahnya itu diantaranya tidak boleh mengganti nih ya, huruf satu dengan huruf yang lain. Maksudnya makharijnya awas harus tepat. Nah, seperti tadi an'amta, hamzah dan ain beda makharijnya gitu. Hamzah tadi di ujung lidah yang paling dalam tuh. Nah, kalau ain itu adanya di tengah-tengah lidah. Jadi di belah sini dulu, baru ke tengah sedikit. An'am tuh. Am itu di tengah-tengah, tenggorokan. Awas, bukan bukan atau ke atas. Awas. Jadi si ain ini bukan huruf al-khaisum, tetapi huruf apa? Huruf halak di tengah tenggorokan. Gitu ya. An'amta itu. Ya, susah Ustaz. Iya susah, belajar mah susah. Itu ya. Kalau belajar mudah banyak yang jadi ustaz, Bun. Saingan banyak berarti. Udah. Jangan patah semangat, terus semangat kita belajar. Terus ya, nggak ada kata terlambat. Ada orang tua yang ngomongnya, kalau bahasa kita orang Sunda, peperihen bapak gitunya bodoh atau maneh mah kudu pinter. Salah gitu. Itu kata-kata itu salah. Ya. Peperihen bapak bodoh maneh mah kudu pinter. Iya, kalau anaknya mau belajar. Anaknya kabur wae dipondokinnya. Itu ya. Betul gak? Jadi kita bodoh, anaknya juga lebih bodoh lagi. Jadi kitanya harus sama-sama belajar. Anak kita belajar, kitanya juga belajar. Wajib belajar itu wajib, bukan sunnah. Was ya, wajib, apalagi di belajar makharij. Gitu ya, kita sering baca Quran.
al ahdu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana asimun. Awas, wajib belajar gitu ya, baca Quran pakai ilmu tajwid itu wajib. Siapa yang ngomong sunnah wajib, awas deh, awas, tekankan, masukkan ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, wajib. Alhamdulillah kita belajar sekarang 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Udah kemana meren pohodei gitu, lupa lagi. Atau 2 minggu sekali belajarnya, gak bisa-bisa Ustadz 2 minggu sekali, bayangin gitu ya gitu. Sekarang saya ini jam 6 nih pulang dari sini gitu, lupa lagi, apalagi 2 minggu. Cari guru ya, guru privat, sok cari guru privat tentang makharijul huruf gitu ya, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita gitu ya, sok. Karena tadi nun ya. Selanjutnya itu mad asli itu ya. Nah itu panjangnya jangan terlalu panjang, cuma 2 harokat. Ataina segitu. 2 ketukan, tahu? Pakai jari. Segitu. Jangan terlalu panjang. Gitu ya. Kecuali kitanya memang baru belajar, kan gitu ya. Kalau belum belajar gitu, waid a, terus apa lagi itu, waid a tai waid, aduh, tak disebutnya dalam hadisnya ya, terbata itu pahalanya paling gede Pak. Kenapa paling gede? Kalau yang lancar sekali, wa id ataina sekali. Kalau yang baru belajar itu kadang sampai 100 kali itu. Wa id, lihat lagi apa itu terusnya? Oh iya. Wa id apalagi lagi tuh. Oh tai. Wa id balik lagi itu. Gitu ya. Malah kata Rasul itu pahalanya banyak sekali itu ya, banyak tuh, masya Allah. Satu pahala bacanya, kedua pahala susahnya gitu ya. Apalagi kita yang masih remaja begini kan, wah yang masih remaja begini belajarnya susah banget itu. Remaja tahun berapa kita? Ya Allah, gak apa-apa kayak itu. Terus semangat belajar, pahalanya gede, pahalanya lebih besar. Selanjutnya musal mim. Tadi sama dengan wau. Mahoridnya perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah. Nah gitu, bam alaihim gitu, jangan alaihim him, tapi nya yang banyak, bukan him tapi him alaihim itu. Dah mad asli, maksudnya panjangnya berapa? 2 harokat. Nanti yang emad nanti ada makharijnya al jaub, dia di rongga mulut, adanya di rongga mulut. Musal awal langsung di maya sal alif lam komar. Sebelumnya ada huruf sin. Sin ini awas beda dengan shin. Shin ini sin gitu, nggak ada titiknya. Itu kadang ketukar kita itu. Sin awas ya, ini bukan shin. Nah kalau sin ini di ujung lidah
dengan ujung gigi seri bawah. Awas, ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Sa, si, itu sa, sa. Ada ditempelin. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa itu sin maksudnya. Bista. Jadi kalau udah biasa nggak mungkin salah. Bis gitu, mau ngeh mau nggak ngeh gitunya pasti bener. Bis, bis bukan bis. Naik bis. Nah gitu. Bis, bis. Itu sin ya. Musal, sal, alif lam qamariyah. Setelah alif lam ada salah satu huruf al-qamari atau lamnya dibaca jelas. Musal, sal, awas jangan mantul. Musal, sal, sal, tekan ke atas ya. Sal, kita, kita, kaf. Nah kaf ini di ujung lidah, cuma bergeser ke depan sedikit dari makhraj qaf. Yang paling jauh aqsal lisan itu qaf, apa? Qaf gitu ya. Itu bukan qaf, bukan qaf, tapi qaf. 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 Itu ya. Qaf, qaf, was. Kita, kita itu bergeser sedikit bergesernya. Kitab, kaki, kubak, kaki, kubak, kaki, kubak, kaki, kubak, itu bak, gitu ya. Terus kita tak tadi udah ba. Nah kalau ba sama dengan wau sama dengan mim. Perpaduan bibir atas dan bibir bawah. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bubab. Awas itu mantul ya. Itu termasuk huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah teh? 500 apa 5.000? 5 biji. 5 kutbu jadin kopto bajim dal. Susah. Baju di toko. Tak paling bagus tan. Balikin. Baju di toko. Itu semuanya mantul. Mantap betul. Mantul. Berarti membunyikan huruf dengan suara memantul. Kalau matinya di tengah-tengah qalqalah sughra. Nah kalau di akhir qalqalah kubra. Sering kita baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad, wasnya baca ahad, bukan ahad. Ahad tapi ahad ya. Jangan terlalu ahad. Ada yang paling ahad. Ahad. Kok jadi ahad? Maksudnya ahad, maksudnya mana ada. Itu mantul ba. Kitab wal furqan alif lam qamariyah fa fa fi fu baf. Nah kalau yang fa ini bibir bawah, awas bibirnya di bagian bawah, nanti tengah-tengah dengan ujung gigi atas. Jadi bibirnya di bagian tengahnya, bibir di bagian tengah nanti dengan ujung gigi atas.
Itu ya, fa, 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 fa gitu ya. Jadi bukan pak, bukan pak, pak tapi fa, fa, fa. Fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf. Nah, itu. Aduh, udah ya, cukup. Insyaallah bagian tafsirnya itu ya sedikit-sedikit kita belajar di rumah bareng-bareng sama istri sama anak gitu. Jangan belajar nyanyi baik di rumah teh. Belajar sekali-kali belajar makhraj gitu ya. Sekarang kita tafsirnya masih tafsirmu Munir ya kemarin. Sekarang 53 yang ada yang pegang mushaf, yang pegang Quran sok dilihat ayat 53. Wa id atayna Musal kitaba wal furqan. Nah, ini wa id atain ay wadhkuru ingatlah olehmu tuh. Ingatlah olehmu di waktu ataina Musa, kami yang agung. Nanya mutakalim muazzam nafsa. Ini kata anak-anak santri namanya nunnya itu mutakalim muazzam nafsa. Ada mutakalim ma'al ghair, ada mutakalim mu'adun nafsa, ada mutakalim itu naknya nanti ke Allah, itu ya naknya Allah ini. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa al-kitab. Kenapa? Nyambung dari ayat yang kemarin. Nabi Musa berjanji kepada kaumnya bahwa nanti akan apa? Allah akan memberikan kepada Nabi Musa kitab. Jadi akan masih kitab kepada Nabi Musa. Sebelumnya Nabi Musa dikasih suhuf ya kemarin ya. Berapa suhufnya? 10 ya, 10 karena semua kitab itu berapa kemarin? 104 itu ya, 104 kitab ya. Yang Nabi Musa dikasihnya sebelum kitab Taurat dikasih suhuf berapa? 10 suhuf. Nah, Nabi Musa minta kepada Allah supaya dikasih kitab. Allah nyuruh kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk riyadhah bermunajat di gunung Tursina. Itu kemarin ya 40 malam, 40 hari itu. Nah, setelah itu Allah memberikan kitab kepada Nabi Musa. Nama kitabnya Taurat. Wal Furqan, dan kitab Al-Furqan. Ay wadhkuru id atayna Musa at-Taurata wa bayyana fiha al-halal wal haram. Dan kami jelaskan kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat itu al-halal wal haram, yang halal dan yang haram. Itu jelas. Wal amru wan nahyu, perintah dan larangan, wa ghairi dalik, dan masih banyak lagi. Sama sebenarnya dengan Al-Quran sama. Bahkan Al-Quran mah menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Kalau kitab yang dahulu bisa dipalsukan, itu ya. Yang sekarang itu udah dipalsukan, udah diganti. Tetapi Al-Quran tidak ada yang bisa memalsukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah pula yang akan menjaganya. Allah sendiri yang berjanji, maka kagak ada yang bisa malsuin Al-Quran. Jangankan hurufnya, jangankan kalimahnya, harokatnya saja dirubah. Ketahuan enggak? Ketahuan.
apalagi kalimahnya, apalagi ayatnya dirubah, apalagi suratnya dirubah. Masya Allah, itulah hebatnya Al-Quran. Yang kita pegang adalah kitab yang terhebat. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Gitu tuh, rumah kita harus rame dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan sepi seperti kuburan. Kita sering lewat kuburan Pak ya, sepi banget gitu. Sekali ada yang kaya, yang ketawa langsung kabur gitu. Tuh, maksudnya kata Rasul, wala taj'alu buyuta maqabira. Gitu. Janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kenapa? Karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Dan juga bacaan Quran ini menjadi wasilah kita dijaga, diselamatkan daripada siksa kubur. Saya siksa kubur kemarin dibahas ada empat itu diantaranya ya baca Al-Quran. Yang sering baca Al-Quran itu dijaga daripada siksa kubur. Orang-orang yang dalam Quran itu yang dalam Quran terus mendawamkan kontinu terus itu bahkan jasadnya saja tidak busuk gitu. Sering kita lihat ya sekarang keajaiban ini orang yang sudah meninggal lama. Kemarin baru saja ya di Bogor ya dia ada di YouTube-nya, setelah 30 tahun pas digali masih utuh. Itu ya diantaranya orang-orang yang suka mendawamkan Al-Quran nih ya, sok ya baca Al-Quran. Jangan bacanya SMS begitu, WA, apalagi Facebook dan sebagainya. Insyaallah kita terhalang banget sekarang Pak ya. Berat perasaan sekarang itu baca Al-Quran, tapi kalau baca WA seperti itu gampang banget itu. Iya. Kira-kira muliaan mana sih HP dengan Al-Quran? Yang akan menyelamatkan HP apa Al-Quran? Dua orang yang ngomong lagi. HP apa Al-Quran? Gak mau banget ngomong Al-Quran teh. Al-Quran. Gitu ya. Sok. Terus la'allakum tahtadun. Tujuannya Allah memberikan Nabi Musa kitab Taurat itu tujuannya la'allakum tahtadun, supaya kamu diberikan petunjuk atau memperoleh petunjuk, gitu, hidayah. Likai tahtadu bitadbiril kitabi minad dhalal, supaya kamu memperoleh petunjuk dengan apa? Dengan mentadaburi itu, dengan mentadaburi kitab itu, Mas, terbebas dari kesesatan. Bahkan Rasul menjamin taraktu fikum amrayn lang tadillu abadan in tamsaskum bihima kitabullah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjamin, aku telah meninggalkan kepada dua perkara, dua hal, di mana engkau pegang sebenar-benarnya dua perkara itu, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jaminannya selama-lamanya. Ini jaminan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin enggak? Percaya enggak? Percaya. Yakin tidak akan sesat, tidak akan tersesat kita selama-lamanya kalau kita memegang teguh sebenar-benarnya Al-Quran. Maka sekarang umat Islam dibikin jauh daripada Al-Quran. Makanya dikasih mainan. Mainannya apa? Mau sehari aja lepas dari HP. Wah, berat gini. Sehari saja gitu ya, lepas dari HP, sok belajar ya. Sehari lepas dari, aduh berat kayaknya Ustaz. Allahu Akbar. Yang kasihan sekarang Pak, anak-anak kita, ya Allah.
kita udah dibuat pusing ngajarin anak zaman sekarang, betul ya? Iya sama. Anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu begitu? Sama berarti, aduh ya Allah. Sama, pusing. Ya Bu, ibu-ibu nggak? Oh, teteh-tetehnya. Nanti teteh kalau punya anak nggak tahu nanti ya, tahun-tahun ke depan gitu. Ya Allah, kayaknya akan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi dari HP. Guru kami almarhum al-maghfurlah mengatakan, ini tahun 2004 ya, 2004. Beliau nggak pernah baca-baca kabar-kabar, tuh lihat TV dan sebagainya, nggak ada di rumahnya, nggak ada yang seperti itu. Beliau dalam satu kesempatan di pengajian sampai sekarang terngiang-ngiang di telinga saya gitu. Nanti katanya televisi TV itu akan ada di saku ustadz, di saku kiai. Kita meloho gitunya gitu. TV yang segede itu masuk ke kantongnya kantong ajaib bapaknya. Kita dulu nggak pernah gitu. Tahun 2004 itu, 2004 awal saya mengelalang buana gitu, pesantren dulu 2004. Guru kami ngomong seperti itu. Nanti katanya televisi itu akan pindah ke kantong-kantong ustadz. Nah, awal-awal 2007 ternyata sudah mulai ada. Ya betul ya. Itu HP apa namanya pertama itu, high tech apa namanya? Ya gitu ya. Ya Allah, ternyata benar. Padahal guru kami nggak pernah lihat-lihat yang seperti itu. Tapi ngasih tahu kepada murid-muridnya. Ternyata sekarang bahkan lebih dahsyat, lebih jahat daripada televisi. Sekarang yang jahat itu ada di tangan-tangan anak-anak. Ya Allah, itu bayi yang baru lahir saja, ibu sudah tahu. Pas diambil HP-nya, dikasih HP, aduh, kita bingung ya. Itu bingung kita, Masya Allah. Ya Allah, ini PR kita nih. Iya PR kita. Awas nih, mau tidak mau harus dipikirkan solusi, cara jalannya gitu. Bagaimana supaya anak-anak kita tidak terlalu banyak main HP, apalagi game dan sebagainya. Aduh ya Allah. Yang ditakutkan karena apalagi lagi online itu nanti ada iklan-iklan, ada gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak kita. Ya Allah gitu ya, yang gak pakai segala macam dengannya gitu. Insya Allah itu selalu tiap hari dilihat, dikonsumsi oleh anak-anak kita. Kira-kira hancur apa enggak pikirannya? Masya Allah, hati-hati. Kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan nanti nasib bangsa Indonesia akan gimana. Kalau kita biarkan generasi penerus bangsa ini pegang, dibebaskan pegang. Asli ya, ini PR kita. Jangan melototin ustadz dipelotot. Sama saya juga gitu, pusing mikirin anak yang seperti itu. Kita tugas kita bersama itu ya, solusinya bagaimana, cari cara yang terbaik. Gimana caranya? Pondokin itu ya, caranya apa nah? Dipondokin di pesantren, bukan dibuang. Kita nggak membuang anak kita gitu. Justru mereka lah yang jadi qurratu a'yun, yang jadi apa? Permata, penyejuk hati kita nanti di dunia dan di akhirat. Anak-anak kita yang kita pesantrenin. Pesantren kan Pak ya, anak-anak kita. Sekarang mah udah wajib pesantren 9 tahun udah gitu ya. Dia ada nggak program begitu? Ada, nanti bapak-bapak yang jadi bupatinya nanti. Itu ya, yang jadi DPR MPR-nya gitu. Atau kita mendukung orang-orang yang arahnya ke sana. Jangan wajib belajar apa tuh 9 tahun ya. Cuma sekolah doang gitu. Sekarang mau wajib belajar 9 tahun pesantren, wajib pesantren. Belum dapat sebenarnya gitu ya. Minimal 10 tahun itu
Minimal. Ya, minimal. Ya 20 tahunan lah. Iya 20 tahun. Karena apa? Terlalu banyak pelajarnya di pondok itu Pak. Banyak sekali gitu. Dan yang dipondokin itu bukan anak yang sisa ya. Anak sisa apa? Nakal. Tuh ya. Tuh. Yang dipondokin itu harusnya anak-anak kita yang cerdas. Itu yang cerdas ini, yang IQ-nya yang hebat. Yang di atas rata-rata. Kenapa? Karena nanti yang akan dipelajarinya banyak sekali Pak. Nahu, sorob, mantek, bayan, badi, makulat, wado, istiqoq, nanti ada ilmu-ilmu syairnya, arud, kofiyah, gitu ya. Nanti ilmu fikih, usul fikih, hadis, ilmu usul hadis, tafsir, ilmu tafsir. Terus ada ilmu falak lagi, ya Allah. Itu kalau anak-anak sisa kita stres, pulang dari pondoknya stres. Kenapa? Saking banyaknya pelajaran, ya Allah. Itu Pak, itu ya yang punya anak-anak IQ-nya jenius, pondokin. Itu ya, pondokin. Itu solusi yang terbaik, yaitu di pondokin supaya tidak pegang wae HP. Di pondok mah nggak ada HP. Ya, nyari pondoknya yang nggak ada HP gitu. Was, jangan yang bebas HP, sama aja. Kan ada pondok juga yang bebas HP, wah parah tuh Pak. Gitu ya, carinya yang tidak ada HP. Nanti pegang HP-nya setahun sekali. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim, terusin. Ya Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi. Terus apa udah nih? Terus ya. Baru 15 menit ya. Terus 2 orang ya. terus baru juga 1 ayatnya. Ya Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi, ini paling sadis nih. Ini yang paling sadis. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, alladzina abadul ijla, kaumnya yang menyembah anak sapi. Kemarin tuh nyambung dengan ya, jadi pada masa-masa Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam itu, ternyata nih kaumnya itu tersesat gitu ya. Menyembah siapa? Anak sapi, pedet itu ya, pedet. Ini pedet benar apa nih? Pedetnya anak sapi itu, nyembah anak sapi. Nah setelah pulang Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang menyembah anak sapi, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzolimi dirimu sendiri. Ya Allah, ai innakum naqastum anfusakum as-sawabal wajib bil iqamah ala ahdi Musa alaihi salam. Sungguhnya kamu telah mengurangi dirimu gitu. Cuma naqastum ya, naqastum itu mengurangi, nyudo gitu ya. Dirimu nyuda apa? Mengurangi apa? Ganjaran yang wajib ya, yaitu bil iqamah ala ahdi Musa. Yaitu apa? Menegakkan janji kepada Nabi Musa. Bittikhadikumul ijl, bi ibadatikumul ijl. Disebabkan apa? Kawas, disebabkan mereka menyembah, beribadah kepada anak sapi. Faqalu li Musa, nih kaum-kaum yang ibadah kepada anak sapi ini ngomong kepada Nabi Musa, famada ta'muruna gitu, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami? Faqala lahu, maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya tersebut, fatubu ila bari'ikum, itu kata Nabi Musa, bertobatlah kamu gitu, kembalilah kamu ila bari'ikum ay ila khaliqikum, kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Ya Allah, itu kata Nabi Musa, kembali lagi. Tobat itu gitu, kembali lagi kepada jalan rute yang benar. Wah, gitu ya, itu kata Nabi
Musa. Walau adhartumut taubah bil badan dunal qalb fa antum tubtun ilallah. Seandainya kamu menzahirkan taubatmu tetapi tidak hatimu, maka sungguhnya kamu tidak sama sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kita membaca istighfar astagfirullah tetapi hatinya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nada menyesal, meninggalkan awas perbuatan-perbuatan dosa, dan juga di dalam hati berniat sekuat-kuatnya tidak akan kembali lagi berbuat dosa itu. Itu kalau cuma gua ngomong aja gitu, mabuk lagi, enggak, saya udah tobat tapi saya yang barin, iya itu ngomong doang, iya yuk ikut. Ya, kuasnya hati-hati. Jadi harus dengan hati. Itu kata Nabi Musa, gitu kata Nabi Musa. Bohong, taubatmu bohong itu. Wa innama tubtum ilan nas, sungguhnya kamu bertaubatnya karena manusia. Allah. Kemudian kaumnya itu bertanya lagi, kaifa natubu, bagaimana caranya kami bertobat? Gitu ya. Bagaimana wahai Nabi Musa caranya kami bertobat? Faqala lahum, ini yang paling sadis. Faqala lahum, maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, faqtulu anfusakum. Tuh, faqtulu, maka bunuhlah dirimu. Jadi tobatnya zaman Nabi Musa dulu mati. Coba bayangin Pak, kalau syariat itu sampai sekarang dipakai, kayaknya banyak yang mati ya. Betul. Tukang judi, tukang mabok, tukang zina. Itu ya Allah, coba tuh banyak yang mati itu. Aisallimu anfusakum lil qat. Tuh, serahkan dirimu untuk dibunuh. Nanti ada algojonya. Wa ardullah, dan ridolah dirimu ketika dibunuh. Seandainya kita seperti itu Pak, gimana tuh kira-kira? Kabur kayaknya kita mah. Betul gak? Itu karena Nabi Musa sing ridho ya ketika dibunuh gitu ke bahasanya gitu. Ya Allah, fa'ajabu. Nah, maka menjawab di kaum Nabi Musa, fahada alaihimul mawasik liyasbiru alal qat fa'asbahu mujtami'in. Masya Allah. Maka para kaum itu setuju. Itu ya, setuju. Itulah hebatnya kaum dulu gitu, berani mati Pak. Salah berani dihukum. Kalau sekarang orang salah gak mau, itu nyalahin yang bener. Betul gak? Udah tahu dia salah tapi bikin cara supaya dia benar dan orang lain yang benar jadi salah gitu ya. KUHP keluar uang, habis perkaranya, udah beres ya. Sekarang asal banyak duit, insya Allah kita mah nggak boleh seperti itu. Tuh, fahadalihim mawasik liyasbiru alal qatl faasbahu mujtami. Dikumpulin semuanya orang-orang yang sudah sedia untuk dibunuh, dikumpulkan. Masya Allah. Faqulu qabilatan ala hidda, setiap qabilah dipisah ini, qabilah ini, setiap qabilah terus banyak Pak. Ini banyak sekali. Wa tahum bil unsa asyara alfan, maka Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa 12.000. Bawa 12.000 algojo. 12.000. Bayangin Pak, 12.000. Di sini ada gak segrama puri? 1.000. Kagak ada kayaknya. Itu ya. Ini 12.000. Bayangin Pak, ini yang membunuhnya 12.000 tuh. Itu ya, 12.000. Alladzi lam ya'budul ijla albat, yang sama sekali tidak pernah menyembah anak sapi tadi. Wa bi aidihim masuyub, setiap orang 12.000 itu setiap tangannya itu memegang apa? Suyub itu pedang. Itu ya, 12.000. Bayangin Pak,
ini kayaknya satu kecamatan apa ya gitu, apa satu desa lah gitu kalau ribuan. Ya Allah, 12.000 itu semuanya pegang pedang. Faqala at-taibuna, maka berkatalah orang-orang yang bertaubat, inna haula'i ikhwanukum qad ataukum syahirina as-suyuf, mereka ini yang 12.000 itu adalah saudara-saudaramu, telah datang kepadamu menghunuskan pedang. Bayangin Pak, akan membunuh saudara-saudaranya sendiri. Masya Allah, ini hebat, dahsyatnya keimanan orang-orang dulu Pak, hebat. Fattaqullaha wasbiru, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wah, gitu ya, takut kepada Allah dan bersabar. Fala'anallahu rajulan qama min majlisi, Allah melaknat seorang laki-laki yang berdiri di tempat duduknya. Wa umada tarfata ilaihim, yang apa? Yang mendelik, itu melotot gitu ya, matanya melototin apa yang 12.000 itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Faja'alu yaktuluna minas subhi ilal masya. Ya Allah, ngeri kita dengernya. Semuanya yang 12.000 itu melaksanakan pemenggalan kepala itu sampai dari mulai subuh sampai sore, dari subuh sampai sore itu ngebunuh. Allah. Wa qama Musa wa Harun alaihi wassalam yad'uanillah, maka apa, berdirilah dua nabi ya, Nabi Musa dan Nabi Harun, mengangkatkan kedua tangannya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, wa yaqulani al-baqiya ilahana, sisakan ya Allah. Itu kata Nabi Musa dan Nabi Harun. Gitu. Kalau dibunuh semua, waduh habis loh. Gitu ya. Makanya sisakan ya Allah, sisakan ya Allah, gitunya maksud. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, inni qad ghafartu liman qutila wa tubtu ala man baqiya, sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya orang-orang yang dibunuh dan juga mengampuni atau menerima tobat orang-orang yang jadi sisanya. Jadi enggak semuanya mati. Berapa yang dibunuh? Wa kanal qatla sab'ina alfan, yang dibunuh itu adalah 70.000. Bayangin Pak, 70.000. Bagaimana berkelimpangannya. Pantas Nabi Musa dan Nabi Harun mengangkat tangannya, ya Allah selamatkan ya Allah, sisakan ya Allah kaum kami ya Allah, ya Allah. Coba kalau enggak Allah sisakan, habis, kagak ada lagi orang-orang Yahudi kan, habis. Maka selalu diingatkan wadkur wa'id anzainakum gitu, dan ingatlah wahai orang-orang Yahudi, ketika dulu aku selamatkan nenek moyangmu, kan gitu ya. Gitu. Coba kalau nggak diselamatkan, kagak ada lagi orang Israel, habis semuanya. Itu berkat apa? Berkat doanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Masya Allah, ini pembantaian ini ya. 70.000, bayangin Pak, ini mayat semua berarti 70.000. Masya Allah. Zalikum ay qatla fit taubah, pembunuhan dalam masalah bertaubat, khairul lakum, itu lebih baik untukmu, inda bari'ikum, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi taharatu anis. Kenapa? Karena itu membersihkan dari kemusyrikan. Itu jadi ketika dibunuh semuanya rela, yang ridho dibunuh semuanya bersih dari dosa musyrik. Karena sebelumnya emang taat, karena tersesat sementara. Oleh siapa? Musa Samiri. Gitu, tersesat itu ya, Masya Allah. Maka hati-hati jangan sampai kita tersesat itu. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat
ay qabala taubat man kutila minkum wa ghafara liman lam yaqtul min baqiyatil mujrimin. Allah menerima taubat orang yang dibunuh di antara kamu, dan Allah mengampuni orang-orang yang belum dibunuh min baqiyatil mujrimin, dari sebagian sisanya orang-orang yang berdosa. Jadi sisanya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'fa anhum min ghairi, Allah mengampuni tanpa dibunuh. Innahu huwat tawwabur rahim. Ini nih, sesungguhnya Allah huwa, innahu pakai huwa lagi. Iya, Allah apa? At-Tawwab, dat sang pemberi taubat, maha pemberi taubat, al-mutajawwiju liman taba, yang memberi maaf, yang memberi ampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Nih pelajaran buat kita yang dulu di masa-masa dunia hitam kita sering melakukan dosa, tobat buru-buru ya. Selama kita bertobat, Allah akan menerima tobat. Syaratnya, awas, tobat itu menyesal, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dulu kita lakukan, dan juga sekuat dalam hati kita berniat tidak akan pernah selama-lamanya kembali lagi untuk melakukan dosa itu. Itu baru taubatana nasuha. Ar-Rahim alaman mata ala taubat, dan maha penyayang bagi siapa? Alaman mata ala taubat, bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan bertaubat. Itu wa idkul tum ya Musa. Nanti kisahnya lebih ramai lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, kasih sayang, dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salihah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat yang bagus, yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.